Setelah sebelumnya kita bahas teknologi layar AMOLED yang super canggih itu, berikutnya yang menjadi perhatian user terkait kasus layar bergaris adalah chipset yang digunakan, khususnya di layar smartphone Samsung. Yuk, mari kita bahas. Pada sebagian orang, salah mendefinisikan antara prosesor dan chipset. Ini adalah dua hal yang berbeda. Secara sederhana, prosesor bertanggung jawab atas eksekusi instruksi dan operasi komputasi inti. Sedangkan chipset mengelola informasi dan komunikasi antara prosesor dan komponen lainnya dalam sistem, seperti kamera, memori, kartu grafis, dan lain-lain. Tapi di dunia smartphone, entah kenapa, banyak yang mendefinisikan chipset sama dengan prosesor. Jadi ya, saya nggak tahu, kok nanya saya. Kok ini familiar sekali ya. Atau ada yang bisa jelaskan, tulis di kolom komentar ya. Oke, tapi itu kita kesampingkan dulu, mungkin kita bahas di topik yang berbeda. Di sini kita fokus bahas tentang chipset dulu, khususnya chipset yang diusung oleh smartphone Samsung, yaitu Snapdragon dan Exynos. Karena kedua chipset ini digunakan Samsung di beragam lini produknya, mulai dari smartphone, tablet, hingga smartwatch, dari kelas flagship hingga entry level. Banyak di kalangan fanboynya Samsung lebih mengunggulkan chipset Snapdragon daripada Exynos. Karena dari pengalaman pengguna, smartphone yang mengusung chipset Exynos akan lebih cepat panas daripada smartphone yang mengusung chipset Snapdragon apabila melakukan pekerjaan berat seperti rekam video dan main game. Bahkan di web Samsung sendiri bilang kalau untuk penggunaan ringan Exynos lebih baik. Berarti dengan kata lain, Samsung mengakui ketangguhan chipset Snapdragon dalam kerjaan berat. Yang logikanya, yang berat aja dilibas, apalagi yang ringan-ringan, ya kan? Bahkan chipset ini juga banyak dikambing hitamkan oleh pengguna sebagai salah satu faktor penyebab kerusakan di layar smartphone Samsung. Padahal smartphone Samsung yang mengusung chipset Snapdragon juga ada yang mengalami hal yang sama, yaitu layar bergaris juga. Tapi memang dan tidak bisa dipungkirin lebih dominan yang mengalami masalah layar itu adalah smartphone Samsung yang mengusung chipset Exynos. Tapi apa aja sih letak perbedaan antara kedua chipset ini dan bagaimana perbandingannya dari segi performa, pengolahan grafis, efisiensi baterai, efisiensi RAM, dan lain-lain sebagainya. Chipset Exynos merupakan chipset buatan Samsung Elektronik asal Korea Selatan. Chipset ini dikembangkan berdasarkan arsitektur ARM, yang merupakan arsitektur prosesor 32-bit RISC yang dikembangkan oleh ARM Limited, yang pada awalnya merupakan prosesor pada desktop. Lalu dikembangkan oleh Samsung untuk pembuatan chipset Exynos ini memakai inti ARM murni atau yang sudah dikostum. Chipset ini hanya diperuntukkan untuk ponsel produk Samsung saja, mulai dari entry level, mid-range hingga flagshipnya yang terbaru. Sedangkan chipset Snapdragon merupakan chipset yang diproduksi oleh Qualcomm asal Amerika Serikat. Chipset ini dirilis pertama kali tahun 2007 lalu dan hingga kini chipset Snapdragon menjadi chipset yang sangat populer dan banyak digunakan oleh perusahaan smartphone terutama Xiaomi, Samsung, Vivo, Oppo, Realme, dan lain-lain. Snapdragon memiliki pilihan varian chipset yang lebih banyak dibandingkan dengan Exynos di entry level hingga mid-range. Hal ini bikin Snapdragon memiliki kemampuan yang lebih bervariasi dan hampir semua ponsel flagship dari merek ternama, terutama yang diproduksi di Cina, menggunakan prosesor Snapdragon. Kedua chipset ini menyediakan untuk line produk Samsung di entry level hingga lini produk flagshipnya Samsung. Bila kita telisik ke belakang, Samsung selalu menggandeng dua chipset ini di ponsel flagship keluaran terbaru mereka. Sehingga menjadi pertanyaan, mengapa Samsung selalu menggandeng dua chipset ini saat launching terbaru ponsel flagship mereka, dan pendistribusiannya juga berbeda tiap negara. Contohnya di Indonesia selalu kebagian chipset Exynos, yang akhir-akhir ini membuat masyarakat Indonesia berang dan ditanggapi oleh Samsung di series S23 dan S24. Samsung mulai menyediakan ponsel flagship yang pakai chipset Snapdragon. Yuk, mari kita telisik ke belakang penggunaan chipset yang diusung oleh Samsung di ponsel flagship mereka, mulai dari S9 series. Di Samsung Galaxy S9 series, Samsung mengusung Exynos 9810 dengan 10 nanometer dan Snapdragon 845 dengan 10 nanometer. Kemudian di tahun berikutnya, Samsung rilis lagi Samsung Galaxy S10 series. Di sini Samsung menggunakan Exynos 9820 dengan 8 nanometer dan Snapdragon 855 dengan
dengan 7 nanometer. Dan di tahun berikutnya Samsung rilis lagi dengan Samsung Galaxy S20 series dengan chipset Exynos 990 dengan 7 nanometer dan dengan chipset Snapdragon-nya 865 7 nanometer. Dan di Samsung Galaxy S21, Samsung mengusung Exynos 2100 dengan 5 nanometer dan Snapdragon 888 5 nanometer. Dan di Galaxy S22, Samsung menggunakan Exynos 2200 dengan 4 nanometer dan Snapdragon 8 Gen 1 4 nanometer. Dan di Samsung Galaxy S23 series, Samsung mengusung Exynos 2200 4 nanometer hanya untuk Samsung Galaxy S23 FE ya. Tapi di series S23 lainnya, Samsung menggunakan Snapdragon 8 Gen 2 dengan 4 nanometer. Dan terakhir di Samsung Galaxy S24 series, Samsung menggunakan chipset terbarunya yaitu Exynos 2400 4 nanometer juga dan Snapdragon 8 Gen 3 4 nanometer juga seperti dua generasi sebelumnya. Oke, berikutnya kita coba bandingkan dua chipset keluaran terbaru dari kedua pabrikan chipset ini di Samsung Galaxy S24 series, yang mana Samsung masih menggandeng dua chipset ini yaitu Exynos dan Snapdragon walaupun pendistribusiannya beda-beda tiap negara. Pertama kita lihat dari persamaan. Secara umum fabrikasi yang lebih kecil membuat ukuran transistor dalam chip jadi lebih kecil dan lebih banyak sehingga mampu memberikan performa yang lebih baik. Dalam hal ini chipset keluaran terbaru Exynos 2400 dan Snapdragon 8 Gen 3 menggunakan teknologi fabrikasi 4 nanometer yang masih sama di dua generasi sebelumnya yang juga pakai fabrikasi 4 nanometer yang menghasilkan kinerja yang lebih baik dan konsumsi daya yang lebih rendah. Oke, selanjutnya perbedaan chipset Exynos dan Snapdragon. Dari sisi CPU, di keluaran terbaru untuk Samsung Galaxy S24 series, kedua chipset memiliki jumlah core yang berbeda alias inti dari dalam prosesor, di mana jumlah core yang dimiliki Exynos ada 8 core, sedangkan chipset Snapdragon memiliki 10 core. Yang mana core akan menentukan kecepatan prosesor secara keseluruhan, sehingga kecepatan di kedua chipset ini akan berbeda. Kedua, dari sisi GPU, tipe Graphic Processing Unit atau GPU yang di masing-masing prosesor juga berbeda. Exynos 2400 misalnya dilengkapi dengan GPU Samsung X-Clip 940. Sedangkan Snapdragon 8 Gen 3 hadir dengan GPU Adreno 750. 3. Dari efisiensi RAM, chipset Exynos memiliki keunggulan dalam hal kecepatan RAM karena memiliki semikonduktor yang lebih kecil. Di sisi lain, prosesor Snapdragon memiliki performa pemrosesan gambar yang lebih stabil dari Exynos. Selanjutnya, chipset Exynos memiliki keunggulan dalam pengukuran single core benchmark. Setiap core Exynos bisa beroperasi lebih baik sehingga mampu menghemat RAM. Sementara itu, Snapdragon lebih baik dalam multi-core benchmark. Untuk efisiensi baterai, untuk chipset Exynos lebih unggul dibandingkan Snapdragon. Snapdragon memang dirancang untuk melakukan aktivitas yang memerlukan performa maksimal, sementara chipset Exynos didesain dengan optimasi supaya bisa bekerja tanpa perlu memakan banyak baterai. Jadi jika teman-teman hanya memakai ponsel main media sosial, chatting, browsing, dan aktivitas ringan lainnya, maka chipset Exynos lebih cocok. Kalau dari segi harga, ponsel Samsung menggunakan prosesor Exynos dibanderol dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan chipset Snapdragon. Oke, kita ambil kesimpulan dari bahasan kita di atas. Kedua chipset ini memiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing. Exynos memiliki kelebihan dari segi konsumsi RAM dan daya baterai yang lebih rendah, sementara Snapdragon unggul dari segi performa, walaupun untuk pemakaian daya itu lebih boros dari Exynos. Bila teman-teman mengejar performa yang maksimal, sebaiknya pilih yang Snapdragon. Tapi bila teman-teman cuma butuh untuk pekerjaan ringan seperti sosmed, chatting, browsing, dan sewajarnya tanpa banyak dibawa kerja berat, sebaiknya pilih Exynos yang menawarkan penghematan baterai yang lebih dibandingkan Snapdragon. Terakhir, selebihnya kembali lagi ke preferensi teman-teman serta budget yang teman-teman miliki, mengingat HP Samsung dengan prosesor Exynos memiliki harga yang lebih tinggi daripada Snapdragon. Pilih sesuai kebutuhan ya teman-teman. Oke, sekian dulu pembahasan kita. Bantu like dan subscribe juga. Sampai jumpa di video pembahasan kita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.